Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar pembelajaran sastra anak dan evaluasinya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian sastra anak. Apa sih sastra anak itu? Sastra anak adalah karya sastra yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak. Nah, sastra anak ini juga yaitu karya sastra yang isinya itu mengenai anak-anak, yaitu seperti kehidupannya, kesenangannya, sifat-sifatnya, dan juga bisa dengan perkembangannya. Nah, sastra anak ini dapat saja ditulis oleh anak-anak atau orang dewasa. Lalu ada juga pengertian pembelajaran apresiasi sastra anak permulaan. Nah, apresiasi itu berasal dari kata Latin yang berarti appreciatio, yaitu artinya mengindahkan atau menghargai, atau bisa disebut juga dengan apresiasi sastra adalah penghargaan terhadap karya sastra. Jadi, apresiasi sastra itu yaitu penghargaan terhadap karya sastra. Nah, ada juga tujuan pembelajaran sastra anak permulaan. Menurut Hook, bahwa pembelajaran sastra di SD ini harus memberi pengalaman pada siswa yang akan berkontribusi. Yang pertama, tujuannya ini untuk pencarian kesenangan pada buku. Jadi siswa diarahkan untuk suka kepada buku. Nah, lalu untuk tujuan yang kedua yaitu menginterpretasikan bacaan sastra. Jadi dia harus paham bahwa sastra itu berbeda dengan tulisan yang lain, yang bukan sastra. Lalu yang ketiga, mengembangkan kesadaran bersastra. Nah, jadi untuk yang ketiga ini, si siswa harus sadar bahwa sastra itu bisa dikembangkan dengan minat masing-masing. Lalu yang terakhir yaitu mengembangkan apresiasi. Nah, mengembangkan apresiasi ini bisa dengan cara menghargai karya sastranya, bisa dengan menyukainya, seperti itu. Nah, adapun jenis-jenis pembelajaran sastra anak. Yang pertama, kita bisa mengenalkan kepada anak ini berpuisi, lalu berdrama, prosa. Prosa kan termasuk seperti novel, cerpen, seperti itu. Biasanya anak-anak menyukai cerpen. Seperti itu. Untuk jenis pembelajaran sastra anak. Jadi ada 3 ya. Nah, ada juga tingkatan pembelajaran apresiasi sastra anak permulaan. Yang pertama, menurut Wardani bahwa ada 4 tingkat, yaitu tingkat menggemari. Jadi si anak ini harus bisa menggemari dulu pembelajaran apresiasi sastra. Lalu setelah menggemari, pastikan anak menikmatinya, lalu mereaksikannya seperti apa. Lalu yang terakhir itu ada tingkat produktif. Jadi siswa itu bisa menghasilkan hasil yang telah mereka apresiasinya. Tapi menurut Tarigan, tingkatan pembelajaran apresiasi sastra ini ada 5. Yang pertama, penikmatan. Kita harus menikmati dulu, si anak harus menikmati dulu sastra itu seperti apa. Bisa dengan kita mengajarkan atau membacakan sastra-sastra kepada anak, sastra anaknya. Lalu yang kedua, tingkat penghargaan. Lalu yang ketiga, ada pemahaman. Jadi si siswa itu paham tentang sastra anak itu seperti apa. Lalu yang keempat, ada penghayatan. Dan yang kelima, seperti tadi, tingkat sama seperti yang Wardani tadi. Kalau Wardani ada produktifnya, kalau Tarigan ada implikasinya. Seperti itu. Ada timbal baliknya gitu. Nah, ada juga fungsi pembelajaran sastra anak permulaan. Di sini ada 3. Yang pertama, sebagai media pendidik dan hiburan. Jadi si siswa itu bisa sebagai media pendidikan atau media hiburan. Nah, lalu yang kedua, membentuk kepribadian anak dengan berbagai karakter, misalnya di cerpen, di novel, atau
di drama pasti mempunyai kepribadian atau karakter-karakter si penokohannya itu yang bisa diambil oleh si anak tersebut. Lalu yang ketiga, menuntun kecerdasan emosi anak. Si anak bisa melatih emosinya ketika ada di dalam karya sastra itu, ketika ada masalah atau ketika terlibat masalah. Nah, si anak bisa mengendalikan emosinya harus seperti apa. Nah, ada juga manfaat pembelajaran apresiasi sastra permulaan. Nah, yang pertama yaitu melatih keempat keterampilan berbahasa seperti menyimak, berbicara, menulis, dan berbicara. Lalu untuk bisa menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup manusia seperti adat istiadat, agama, kebudayaan. Misalnya kita menceritakan sebuah cerpen yang isinya itu tentang adat istiadat Sunda atau Jawa seperti itu. Nah, lalu bisa untuk membantu mengembangkan pribadi. Jadi si siswa itu bisa mengembangkan minat yang dipunya oleh si siswa tersebut. Misalnya siswa itu mengembangkan kepribadiannya, menyukai puisi, jadi dia berlatih untuk bisa berpuisi dengan baik. Nah, lalu bisa membantu pembentukan watak seperti tadi sudah dijelaskan. Dengan adanya karakter tokoh yang berbeda-beda, si siswa bisa dengan meniru tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen atau novel atau puisi seperti itu. Misalnya tokohnya itu baik, nah si anak bisa menirunya dengan tokoh-tokoh atau karakter-karakternya baik, sederhana, misalnya rajin menabung, seperti itu. Lalu bisa juga memberi kenyamanan dan untuk meluaskan dimensi kehidupan dengan pengalaman baru. Dengan membaca cerpen, novel, puisi, drama, si siswa bakal mempunyai dimensi kehidupan dengan pengalaman baru, seperti itu. Nah, yang tadi sudah dijelaskan bisa bermanfaat juga untuk mengembangkan imajinasi. Jadi si anak kan memang imajinasinya sangat luas, bisa dikembangkan dengan arahan-arahan kita. Nah, lalu ada juga mengembangkan pandangan ke arah persoalan kemanusiaan. Jadi si anak itu bisa lebih peka terhadap lingkungannya. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berbahasa seperti membaca, menulis. Nah, ketika si anak sudah menyukai hal-hal yang ia sukai, ia akan lebih belajar bisa membaca dan menulis. Nah, ciri-ciri pembelajaran sastra anak yang pertama itu seperti puisi-puisi anak, cerita-cerita anak, drama-drama anak. Pokoknya yang berhubungan dengan sastra anak berarti itu memang untuk anak, untuk pembelajaran anak gitu. Nah, adapun evaluasi pembelajaran sastra anak permulaan. Yang pertama ada tes menyimak, bisa juga dengan tes berbicara, bisa dengan membaca, dan juga bisa dengan tes menulis. Nah, di sini ada tes menyimak. Nah, tes menyimak ini tujuannya untuk menilai kemampuan siswa dalam memahami makna berupa identifikasi fonem, pola intonasi, atau memahami wacana lisan. Tes ini dapat dilakukan seperti simak ulang, melengkapi, dan menjawab pertanyaan seperti misalnya guru menceritakan dulu kejadian cerpen yang akan dibacakannya, lalu si siswa menyimak apa yang sudah diceritakan oleh guru tersebut. Lalu ada tes berbicara. Nah, di sini untuk mengukur kemampuan berbahasa lisan. Tes yang dapat dilakukan adalah ucap ulang uraian lisan, menjawab pertanyaan, percakapan, mendeskripsikan, dan reka cerita gambar. Misalnya ketika kita akan melakukan reka cerita gambar, misalnya kita menampilkan gambar-gambar yang ada di depan kelas, lalu si siswa itu disuruh mengungkapkan apa yang dia lihat, seperti itu. Lalu ada
tes membaca. Nah, tujuannya ini untuk menilai kemampuan siswa mengenal, merangkaikan huruf dan membacanya menjadi satu kesatuan yang utuh dan bisa memahami maksudnya itu seperti apa. Nah, biasanya tes ini dilakukan seperti membaca nyaring, menjawab atau mengajukan pertanyaan dari wacana tulis, dan mengisi wacana rumpang. Kita misalnya memberikan soal, tapi soal itu tidak utuh diberikannya, ada yang rumpang, ada yang kosong, beberapa paragraf. Nah, nanti si siswa diharapkan untuk bisa mengisi wacana rumpang tersebut, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu tes menulis. Nah, di sini tujuannya untuk mengukur kemampuan siswa dalam melambangkan unsur-unsur bahasa dan keterampilan untuk menuangkan ide, gagasan, dan perasaan secara tertulis. Nah, yang bisa dilakukan dalam evaluasi menulis ini yaitu si siswa bisa menyalin kalimat dan wacana pendek. Lalu bisa menyusun kata-kata yang diacak menjadi kalimat balik. Misalnya kita mengacak-ngacak kalimat, suatu kalimat, tapi si siswa itu bisa menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat yang baik. Lalu ada memparafrasekan. Lalu yang keempat, menyusun karangan sederhana seperti misalnya keseharian siswa hari itu, atau misalnya bagaimana ia ketika liburan dengan keluarga, misalnya ke pantai, kemana, misalnya seperti itu, ke tempat hiburan yang lain, seperti itu. Lalu bisa menyunting dan memperbaiki karangan. Jadi si siswa harus bisa menyunting dan memperbaiki karangan. Nah, lalu kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran sastra anak permulaan, si guru ini dapat memberikan pemahaman karya sastra yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab juga dengan anak-anak. Selain itu juga, guru harus memahami tujuan, jenis, dan manfaat dari pembelajaran sastra itu seperti apa. Yang tadi sudah dijelaskan, ada tujuannya, jenisnya, manfaatnya. Nah, setelah memahami dan mengimplementasikannya, maka guru harus mengadakan evaluasi terhadap peserta didiknya. Karena evaluasi ini merupakan desain pembelajaran untuk membantu proses belajar seseorang, di mana proses belajar itu sendiri memiliki tahapan dalam jangka panjang, dan evaluasi itu bisa menjadi hal yang penting dalam proses belajar mengajar, karena tanpa evaluasi akan susah sekali mengukur tingkat keberhasilannya. Seperti itu, semoga bisa dipahami dan diterima ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.